kegiatan belum. ini Ya, kegiatan yang dilakukan oleh PPL kita bersama dengan BRKP Balai Riset Perikanan Kabupaten bersama Dinas Perikanan, sehingga kita mengambil satu judul yang mungkin akan dijadikan satu inovasi bagi teman-teman kita dari Dinas Perikanan, yaitu pusing corona. Karena pada saat ini memang masyarakat lagi pusing dengan adanya corona ini, yang membuat mereka hasil-hasil produksinya semakin kecil karena berkurangnya pupuk, dan memang juga mungkin akibat ada sedikit stressing dari masyarakat dengan corona ini, ditambah lagi dengan sarana-sarana produksi yang semakin meningkat harganya. Nah, dengan judul yang kita lakukan buat ini, judul Dinas Perikanan itu pusing corona, pupuk subsidi hilang, cari probiotik perikanan. Ini sebenarnya adalah suatu awal atau langkah kita dari Dinas Perikanan bersama Polri Hulu dan BRKP, bagaimana masyarakat kita itu bisa menggunakan juga probiotik, karena kita melihat probiotik ini sangat bagus kerjanya juga untuk memperbaiki kualitas air, sehingga mereka tidak sangat tergantung dengan pupuk organik yang sementara ini sangat langka, yang hanya mungkin cukup untuk digunakan oleh petani sawah. Nah, sehingga saat ini mereka kita ajak mereka untuk bagaimana juga melakukan kegiatan budidaya dengan menggunakan probiotik, yang probiotik itu untuk memperbaiki kualitas airnya, dan terbukti dengan menggunakan probiotik ini sepertinya ada perbedaan dengan tambak-tambak yang ada di sekelilingnya yang tidak diuji coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Pak Edi. Oh iya. Oh, yang punya rumah pertemuan ini, Pak ya? Iya, iya. Oh, rumah probiotik namanya. Saya sedikit bertanya, Bapak kan sudah mengaplikasikan probiotik untuk pembesaran udang faname. Bagaimana apa yang dirasakan setelah menggunakan probiotik ini? Apa perbedaan dengan tidak menggunakan dengan menggunakan probiotik? Silakan, Pak. Alhamdulillah selama kami mempergunakan probiotik ini hasilnya bagus dan bisa selama ini kalau musim kemarau bulan 8 bulan 9 kita tuh banyak kendala, yang terutama itu kendalanya dari air. Setelah kami mempergunakan probiotik rica, kita mendapat perbandingan itu salinitas air, salinitas air rendah dibanding dengan air saluran. Dan selama ini kita menggunakan air bor, dan sekarang kita menggunakan probiotik rica, kita menggunakan air saluran. Oh iya, kalau pertumbuhan dari ikan yang atau udang yang dibudidayakan, apakah ada perbedaan menggunakan probiotik atau tidak? Adakah peningkatan signifikan perkembangannya atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah kalau kita cerita masalah pertumbuhan selama membudidaya ini kita cukup berterima kasih. Kenapa? Umur di 55 hari ini udangnya masih sehat, yang selama ini terkendala sama petani udang Paname yang terjadi di kelompok kami itu umur sebulan udang Panamenya pada mati. Dan sekarang setelah kita menggunakan probiotik rica, alhamdulillah kita masih bisa bertahan udangnya. Oh iya. Bagaimana hubungannya dengan penggunaan pupuk? Apakah sebelumnya kan Bapak menggunakan pupuk yang lebih tinggi dosisnya? Apakah dengan menggunakan probiotik ini apakah sama penggunaan pupuknya? Kalau dosis penggunaan pupuknya yang selama ini kita pergunakan 1 sak, alhamdulillah sekarang saya cuma menggunakan cuma 10 kilo. Oh ya. Tanpa pupuk dasar. Oh begitu, Pak. Oh jadi penggunaan pupuk bisa ditekan, Pak ya. Apalagi sekarang pupuk sudah langka. Iya. Oh iya. Makasih, Pak.